Di mana kedaulatan bangsa kita ini? Kalau hal yang paling hakiki, yaitu pangan, masih impor. Maka dengan sangat rendah hati, saya ingin mengetuk hati para pimpinan negara ini. Sebagai bangsa yang sudah merdeka, seharusnya kita berdaulat. Hal yang paling kecil itu kedaulatan pangan. Saya menghimbau pemerintah, perhatikan nasib petani. Kita harus melihat goalnya apa? Goalnya kedaulatan pangan. Apa masalahnya? Masalahnya kita masih import. Apa solusinya? Solusinya saya harus membuat petani itu bahagia dan sejahtera, supaya dia mau bertani. Begitu banyak petani yang sudah bermigrasi ke kota, dan semakin lama, semakin banyak petani yang beralih fungsi, semakin kecil kemungkinan kita bisa berdaulat di pangan. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan podcast di Tribun Lampung TV dengan segmen Bincang Politik. Tribuners, tentunya di segmen Bincang Politik kali ini saya tidak sendirian. Di sini sudah hadir narasumber saya yang datang secara langsung. Langsung saja kita sapa. Di sini sudah hadir Pak Petrus Chandra selaku caleg DPD RI. Halo, selamat datang Bapak. Selamat siang Cenul. Selamat siang. Terima kasih sekali Pak Petrus sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Lampung, dan tentunya kita akan berbincang lagi dengan Pak Petrus hari ini. Karena seperti di segmen sebelumnya Tribuners yang saya bilang, karena kita akan berlanjut, masih banyak sekali beberapa yang harus kita bahas ya Pak ya. Seperti tema kita pada hari ini nih Tribuners. Temanya cukup daging sekali Pak Petrus, yaitu tentang kedaulatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam intinya adalah kita pengen tahu nih dari Pak Petrus sendiri. Sebenarnya menurut Pak Petrus ini kedaulatan itu seperti apa sih Pak? Dan juga kan kita sudah merdeka selama 78 tahun ya Pak. Menurut Pak Petrus kita ini sudah mendapatkan kedaulatan atau belum sih Pak? Selamat siang Cenul. Siang Bapak. Ketika saya lahir, kita punya presiden namanya Bung Karno. Bung Karno mempunyai slogan yang sangat terkenal, yaitu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ya. Karena beliau mengatakan bangsa yang merdeka harus berdaulat. Maka hari ini, terima kasih Cenul, kita akan berbicara setelah merdeka 78 tahun, apakah kita sudah layak disebut bangsa yang berdaulat? Ya. Nah, jadi hal-hal yang ingin kita sampaikan mengenai kedaulatan, banyaknya kedaulatan, tapi hari ini kita bicara yang sangat mudah, sangat dasar, yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan sandang, dan kedaulatan papan. Ya, 3 poin penting itu ya Pak. Nah, jadi Cenul, kita mulai dengan kedaulatan pangan. Sebab seberapa kuat pun suatu negara, kalau rakyatnya tidak mendapatkan pangan yang cukup, atau negara tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya secara konsisten, maka bangsa itu belum bisa disebut bangsa yang berdaulat. Oke, artinya pangan ini menjadi poin nomor 1 ya Pak? Betul Cenul. Apapun juga, kalau kita misalnya mengenai papan atau mengenai sandang. Papan itu perumahan dan berhubungan dengan tempat tinggal. Kita nggak punya rumah masih bisa kos dan sebagainya. Sandang, walaupun nanti ini sangat menarik, karena hal-hal yang sebetulnya kita terlupakan adalah kedaulatan sandang. Karena semua atau 99.9% pakaian yang kita pakai bahan bakunya import. Yaitu kapas. Bagaimana bangsa yang sudah merdeka begitu banyak masih tergantung import terhadap produk asing. Tapi hari ini kita akan fokus mengenai kedaulatan pangan. Karena hampir semua calon presiden saat ini ngomongnya kedaulatan pangan. Ya, betul. Dan itu menjadi serangan-serangan para capres. Coba hari ini kita bicara yang lebih gampang dan lebih lugas mengenai kedaulatan pangan di Indonesia. Begitu Cenul? Ya.
Nah, kalau berbicara masalah kedaulatan pangan, memang rasanya ini meluas banget gitu Pak ya, melebar gitu, karena menyangkut semua hajat orang. Semua orang itu punya perut gitu ya. Kasarnya ngomong nih Tribuners, semua orang punya perut dan pastinya semua orang punya rasa lapar. Dan rasa lapar itulah yang membutuhkan seseorang itu untuk bisa bertahan hidup. Tapi mengapa Pak Petrus kok sepertinya itu gencar sekali dan menitik beratkannya ke sandang pangan ini Pak? Memang ada apa sih kira-kira di pangan Indonesia? Sebagai bagian Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa kita nggak usah cerita yang jauh-jauh dulu lah, mau bikin pesawat, dengan segala hormat kepada Pak Habibie, penting pesawat, teknologi, tapi ada yang lebih penting, yaitu kesejahteraan masyarakat, khususnya pangan. Kita mau bikin mobil, bikin pesawat, senjata, boleh, bagus, tapi sejahterakan dulu rakyatnya. Sediakan pangan yang cukup, dan jangan pernah membiarkan rakyatnya tergantung pangan import. Setuju, Senul? Setuju dong. Nah, jadi hari ini kita coba bahas bagaimana kondisi ketahanan pangan kita atau kedaulatan pangan. Saya ingin mengatakan tidak hanya ketahanan, tapi berdaulat. Kalau bertahan kita bisa utang pinjam, tapi kita mau berdaulat. Bahwa kita berdaulat, bahwa kita mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Tidak, memang saya bilang kalau bisa kita produksi, kalau tidak kita harus yakin. Jangan nanti bilang, oh kenapa pangannya mahal, karena tergantung import. Rakyat sudah nggak mau tahu lagi. Rakyat perlu makanan setiap hari dengan harga yang layak dan dapat dijangkau masyarakat. Jadi memang pangan ini merupakan hal yang krusial sekali ya untuk bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, kalau Pak Petrus melihat sendiri, memang bangsa kita ini, khususnya warga kita Lampung lah, kita persempit lagi nih Pak Petrus. Ini sudah berdaulat belum sih Pak ketahanan pangannya? Menurut saya minta Cenul yang menjawab. Ini saya mencoba menggiring supaya Cenul menjawab. Cenul, kalau Cenul lihat di jalan-jalan utama banyak kali warteg-warteg dan begitu banyak yang dijual. Cenul satu minggu pernah nggak makan instant noodle atau super mie? Pernah. Berapa kali seminggu? Waduh, ini harus jujur atau gimana nih? Jujur. Minimal seminggu satu kali ya Pak? Minimal. Itu luar biasa. Karena kalau kita bicara di kalangan masyarakat yang menengah ke bawah, mahasiswa, katanya 6 dari 10 masyarakat yang paling bawah, pelajar dan mahasiswa, itu 6 dari 10 makan super mie atau instant noodle setiap hari? Iya, setiap pagi. Kenapa? Karena mau kuliah, mau kerja, yang paling murah dan paling cepat itu adalah super mie. Ya, instant noodle tadi. Iya, yang 100% import. Loh, kalau pagi aja tergantung import, sudah berdaulat belum? Belum. Mana gandum kita import. Waktu saya kecil, kita nggak pernah makan instant noodle. Pagi ya makan uduk, makan lontong dan sebagainya. Yang produk Indonesia, produk nasional, produk rakyat kita. Now kita ini sudah menjadi bangsa yang berubah dari makan nasi ke makan mie. Oke, berarti melihat fenomena ini, mie instan ini bukan hanya sebagai pengganti ya, tapi lebih tepatnya kenapa ada penggiringan masyarakat kita tuh lebih suka noodle daripada makan nasi? Mungkin karena dia lebih instan, Pak? Atau mungkin lebih murah? Bisa jadi. Karena kalau cenderung makan nasi uduk dengan telur mungkin sudah 15.000, 20.000. Instan noodle 5.000, 10.000. Oke. Dan rasanya ya lumayan lah. Bahkan anak kuliah, ya Pak. Nah, jadi pesan pada pemerintah, jangan melakukan pembiaran, jangan biarkan rakyat kita bangun tidur sudah tergantung pada produk impor. Oke. Ya, cenul. Oh tadi seminggu sekali makan instan noodle. Berapa kali seminggu makan tahu tempe?
Sebenarnya instan noodle itu sudah menjadi favorit. Dan tahu tempe juga jadi favorit tuh Pak. Apakah cenderung merasa buat sama seperti instan noodle? Tahu tempe juga barang import. Apakah cenderung sadar itu? Bahwa mungkin 90% tempe kita berasal dari kedelai import. Tapi masih ada beberapa yang lokal kan? Minimum sekali. Kalau tahu mungkin masih ada yang lokal. Tapi kalau tempe hampir semua impor, karena kedelai impor itu besar-besar dan bersih. Tapi bayangkan Cenur, pagi makan mie import gandumnya, siang tahu tempe import kedelainya, malam Cenur oke lah makan rendang, sapinya import juga. Jadi di mana kedaulatan bangsa kita ini kalau hal yang paling hakiki yaitu pangan masih import? Maka dengan sangat rendah hati saya ingin mengetuk hati para pimpinan negara ini. Sebagai bangsa yang sudah merdeka, seharusnya kita berdaulat. Hal yang paling kecil itu kedaulatan pangan. Kalau Pak Petrus tadi menyatakan bahwasanya kita masih ada beberapa barang yang import, makanan kita import gitu ya Pak ya. Jadi menurut Pak Petrus sendiri, adakah solusinya mungkin? Harus ada. Tergantung niatnya. Sebab logikanya yang namanya kedelai bisa ditanam di Indonesia. Ya, memang dari dulu juga kita menanam. Tadi kita ada. Sebelum tahun 72 kita nggak pernah import. Kemudian dengan teknologi sekarang ini kita sudah bisa membuat namanya mock-up, modified daripada cassava. Jadi bahwa untuk membuat mie itu tidak perlu 100% gandum. Itu bisa dicampur dengan tepung tapioka, di mana Lampung adalah produsen tapioka terbesar di Indonesia. Seharusnya kalau ada niat pemerintah, misalnya, untuk membuat mie minimal 20% atau berapa persen itu dicampur dengan tepung tapioka yang sudah dimodified, sehingga kita bisa menghemat devisa, nggak hanya tergantung import. Malah di Jawa Tengah ada sejenis mie, saya lupa bakmi keletek atau apa, dimana mie yang dibuat dari gaplek, enak juga tuh, uang di kampung. Jadi artinya tinggal niat. Saya mengatakan bahwa kedaulatan pangan atau apapun juga harus dibuat dari niatnya ada nggak? Sebab tanpa niat yang tulus dan niat yang teguh, maka godaan import begitu besar. Jadi hari ini saya menghimbau kepada para pemimpin bangsa, yang kedua juga kepada rakyatnya. Di Jepang itu, walaupun beras Jepang mahal, mereka tetap mau makan beras Jepang, nggak mau import. Nah, kenapa nggak kita bilang ada gerakan makan produk Indonesia? Ya, pagi kita makan nasi jagung, kemudian sagu. Dulu kan di Maluku kita makan sagu. Nah, ini Pak yang sudah mulai terlupakan. Sebab ada yang bilang, banyak kawan-kawan saya habis makan hamburger, udah makan belum makan nasi. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri orang Indonesia juga nih, harus makan nasi. Udah makan roti, makan hamburger, tapi belum makan Pak, karena belum makan nasi. Jadi saya katakan, mari kita kembalikanlah kearifan lokal, yaitu budaya pangan di setiap provinsi. Di Palembang makan pempek sama tapioka itu paling betul tuh. Tapiokanya singkong, ikannya ada, itu betul-betul sehat, ada karbohidrat, ada protein, nggak perlu pakai nasi. Pernah Cenur lihat orang makan pempek pakai nasi? Nggak pernah Pak. Kenyang nggak makan pempek? Kenyang juga. Jadi artinya yuk kita mulai misalnya di Palembang kita pelestarikan
pagi jangan makan nasi, makan pempek. Itu sudah menjadi budaya tuh. Iya. Nah, kemudian kalau di Lampung gimana nih Pak? Kita lihat juga dong, ya kan. Saya katakan bahwa sekarang juga pempek ini udah jadi kayak makanan Lampung nih Pak. Betul. Ya kan, tetapi artinya coba cari khas. Tapi intinya Lampung harus jadi lumbung pangan yang mendukung ketahanan atau kedaulatan pangan Indonesia. Kenapa? Karena kita butuh tanah yang subur. Lampung ini punya gula, betul, yang terbesar, punya tapioka yang terbesar, punya nanas yang terbesar. Tapi di mana padinya? Karena ada komoditi seperti gula, seperti tapioka, seperti nanas, itu milik pengusaha besar, bukan milik pemerintah. Jadi saya kata, jangan petani hanya disuruh ngejain yang susah-susah saja, yaitu menanam padi. Cenur, petani itu digaji nggak ya? Enggak. Kok mau sih? Karena mereka itu adalah usaha mereka. Petani itu sering rugi nggak ya? Pasti. Petani itu ada lagunya Cenur, derita tiada akhir. Iya. Mau memulai nanam padi, pupuknya langka dan mahal. Derita. Habis nanam kena hama. Lewat hama kekeringan. Pas panen harga turun. Saya menghimbau pemerintah, perhatikan nasib petani. Mereka adalah soko guru bangsa ini. Kalau petani semua mogok gak bertani, tentu nggak makan nasi lagi tentu. Betul. Ya kan, makan hamburger nanti. Nah, jadi kembali ke kedaulatan pangan, kita harus melihat goalnya apa? Goalnya kedaulatan pangan. Apa masalahnya? Masalahnya kita masih import. Apa solusinya? Solusinya saya harus membuat petani itu bahagia dan sejahtera supaya dia mau bertani. Kalau semua petani tidak bahagia dan tidak sejahtera, ke kota dia menjadi pekerja bangunan. Begitu banyak petani yang sudah bermigrasi ke kota. Sudahlah, jual sawahnya ke kota, mengadu nasib. Dan semakin lama, semakin banyak petani yang beralih fungsi, semakin kecil kemungkinan kita bisa berdaulat di pangan. Karena nggak ada produsen. Ya, betul. Nah, ini menarik sekali ya Tribuners, karena dari tadi kita ini membahas dan membicarakan masalah kedaulatan pangan nih. Kita mempersempit dulu, nggak usah ke nasional, tapi kita mempersempit di Lampung dulu aja nih Pak ya. Di Lampung seperti yang Pak Petrus bilang tadi, bahwasanya kita tuh kaya banget gitu. Ada gula, ada nanas, ada tapioka gitu ya. Tapi kenapa nih justru dari masyarakat khususnya para petani kita ini belum begitu diperhatikan ya? Dan menurut saya Pak Petrus ini salah satu caleg yang sangat-sangat memperhatikan petani sekali nih Pak. Dari beberapa kali kita berdiskusi, Pak Petrus ini selalu mengangkat dan mengutamakan petani gitu. Nah, kenapa Pak Petrus sangat-sangat mengangkat dan juga sangat memperhatikan petani kita ini Pak? Kembali saya tanya, cenderung waktu Anda SD pernah belajar negara kita negara agraris. Sama kan? Ya. Itu sejak zaman saya ke Cenur, mayoritas bangsa kita adalah petani. Jadi hukum Pareto mengatakan, if you want to settle down, kalau Anda mau buat stability, perhatikanlah mayoritas. Maka saya mencalonkan diri di DPD. Saya mengatakan harusnya petani dulu. Kalau kita bisa beresin petani, yang lain mudah. Dan masalah petani nggak susah-susah kok. Petani hanya bilang kalau dia itu menanam padi, dia ingin pupuknya ada, obatnya ada, dia harus terjangkau. Dan kalau dia misalnya gagal panen, ada asuransinya. Dan kalau dia panen, harganya layak. Artinya memang mereka butuh diperhatikan juga ya. Harus. Dengan adanya Pak Petrus mencaleg ini, Pak Petrus bisa membimbing dan juga merangkul para petani-petani. Saya akan menghimbau dan mengajak semua teman-teman, kalau Anda ingin negara kita ini aman, petani harus sejahtera.
Tapi kan Pak Petrus seperti yang Bapak bilang tadi, petani kan banyaknya di desa nih Pak. Ya, jadi Bapak akan memperhatikan mereka sampai ke desa-desa, atau hanya sebatas yang di kota saja, atau bagaimana nih? Di kota nggak ada petani, ya. Ada pedagang. Di pedagang. Sebab saya bilang, kalau petani ini tidak diperhatikan sebagai sektor produsen, maka efeknya itu akan luar biasa. Kalau petaninya tidak sejahtera, dia tidak mau bertani, sudahlah saya ke kota saja, kerja jadi tukang bangunan. Dan ternyata kok dia pulang ke kampung, dia bilang, oh enak neng kota, makmur. Oh petani semakin, udah betul loh, si Ahmad, si Badu ke kota bahagia. Ini akan terjadi membuat adanya satu proses urbanisasi yang besar-besaran. Betul. Dan itu harus dicegah. Dan itu yang kita takutkan juga. Ya, nah terjadi perdebatan beberapa pihak, satu pemerintah, satu para ilmuwan. Sebagian mengatakan setiap tahun sekian juta petani beralih profesi. Sebagian besar lagi enggak, tapi datanya enggak. Tapi saya tanya, Tenul, di KTP Anda apa pekerjaannya? Masih berubah, masih pelajar mahasiswa nih Pak. Okay. Belum pegawai swasta kayaknya. Pernah nggak Anda lihat ada di KTP pekerjaannya petani? Tidak ada. Saat ini petani itu belum dijadikan layak dengan pekerjaan. Dan saya tanya, ini joknya, bangga nggak jadi petani? Bahagia nggak jadi petani? Sejahtera nggak jadi petani? Atau jadi petani hanya terpaksa karena tidak ada kerjaan lain? Kalau terpaksa, begitu ada ajakan yang lain ditinggalkan petaninya. Jadi Tenul, kalau Anda ingin bangsa ini berdaulat, khususnya tantangan, lihat dulu hulunya, yaitu petani. Setelah itu tata niaganya. Saya pernah bilang sama Tenul kan, kalau Tenul petani durian, senang nggak harga durian mahal? Senang dong. Senang dong. Kalau Tenul petani padi, senang nggak harga gabah mahal? Kalau Anda petani padi, kan aja kan gabah kan, senang nggak harga gabahnya mahal? Senang lah. Senang. Makin tinggi harga gabah, makin senang petani. Tapi mengapa pemerintah kita cepat-cepat import beras untuk menurunkan harga beras, sehingga petani nggak jadi senang. Kan dengan adanya import beras, harga gabah akan turun kembali. Petani nggak jadi sejahtera, nggak jadi bahagia. Jadi Tenul, saya katakan, tapi hal ini saya mau mengetuk kita semua, untuk hati kita semua. Jangan sampai anak cucu kita, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang tidak berdaulat. Begitu pangan terganggu, maka seorang akan berpikir yang aneh-aneh. Makan dia susah kok. Ya. Maka infiltrasi paham-paham yang tidak Pancasilais akan muncul. Kemudian juga hal-hal seperti yang lain. Jadi intinya, hulu hilir, kalau tujuannya adalah kedaulatan pangan, hulunya akan diberesin petaninya, infrastrukturnya, baru kita sampai kita. Kenapa? Karena kita sudah merdeka 78 tahun. Jangan sampai kita sudah merdeka 78 tahun. Ada yang buat anekdot, dan nggak terjadi. Negara kita ini 17.400 pulau, betul? Betul. Suku, agamanya banyak. Banyak banget. Orang itu kadang-kadang berantem karena kurang makan atau kurang rezeki. Kadang berantem juga karena ada rezeki nggak bisa berbagi. Saat ini hampir semua ekonomi adanya di Jawa. Jadi harus ada pemerataan dari Jawa ke Sumatera, Jawa ke Kalimantan. Masih banyak tanah. Sebab untuk menanam padi, tanaman itu harus ada tanah. Jadi harusnya kita harus bawa para petani kita, petani milenial kita, supaya dia bangga jadi petani. Kan tanahnya luas, di Jawa mahal tanah, di Lampung murah. Jadi untuk petani Lampung, saya katakan, saya mengimbau juga pemerintah. Itu yang membuat saya ingin jadi senator. Saya ingin
menyempurnakan atau sedikit menyesuaikan supaya pertanian di Lampung tidak dikuasai oleh korporasi. Kalau tidak, tapioka, gula, nanas, semua itu korporasi, malah sebagian asing. Sawit adanya PTP dan swasta, yang petani apa? Padi. Kenapa nggak kita meminta bapak-bapak yang berkuasa dan punya kemampuan ekonomi membantu petani? Anda menggunakan lahan lo. Betul. Ya, dan semua keuntungannya tuh dibawa ke perusahaan. Di mana kontribusinya? Kalau petani sekitar yang nggak happy, nggak aman tuh perusahaan. Jadi kalau perusahaan mau maju, sejahterakanlah sekelilingnya supaya dia menjaga perusahaan kita. Berarti kalau kedaulatan pangan kita mau bagus dan stabil, sejahterakan dulu nih petaninya. Betul. Oke. Ini cukup menarik nih, Pak Petrus. Pak Petrus bilang tadi ada petani milenial. Ya. Karena fenomena yang di desa dan juga yang di kampung-kampung ini, Pak, seperti yang Pak Petrus bilang tadi, itu adalah benar adanya. Fenomena bahwasanya banyak sekali petani yang sudah berganti profesi karena salah satunya mungkin kurang kesejahteraan tadi itu, Pak. Nah, menurut Pak Petrus sendiri, perlu tidak sih kita ini ada regenerasi nih dari petani-petani milenial ini tadi nih? Tapi sayangnya, Pak, petani milenial ini malah justru enggan menjadi petani. Bagaimana nih, Pak, solusi kita nih? Bapak kan selaku yang memperhatikan sekali petani nih, Pak. Betul. Jadi itu pernah ada joke ya. Jadi jangan tersinggung yang di Bogor. Cenul tahu IPB? Tahu? Apa itu? Institut Pertanian Bogor. Ada yang ngeledek itu Institut Perbankan Bogor. Waduh. Karena lulusannya itu mayoritas banker. Dari bank. Saya itu bicara dengan saya pernah kasih kuliah umum di Unila. Kita buat survei berapa banyak lulusan pertanian Unila yang turun ke sawah. Berapa banyak lulusan Unila pertanian yang menjadi petani atau pekebun. Karena mereka merasa begitu selesai sarjana, masa sarjana turun ke sawah, masa sarjana jadi pekebun. Banyak sekali generasi muda kita yang lebih bangga pakai baju yang bagus, kerja di bank walaupun gajinya kecil, tapi gengsi dong. Nah, jadi kita harus buat petani ada pekerjaan yang bergengsi untuk milenial. Kita mulai dengan di KTP. Pemerintah aja nggak masukin petani sebagai pekerjaan. Nah, jadi pertama kali kalau hulu ke hilir kita harus lihat di mana problemnya. Kalau kita tidak mau negaranya, ya saya nggak bilang pecah ya, tapi sangat terancam. Ketika ada daerah-daerah yang kekurangan pangan, sangat rawan terjadi kekacauan dan sehingga terjadi kemungkinan perpecahan bangsa. Jadi ibu kalau ingin berdaulat, ya mulai dengan kedaulatan yang paling sederhana, yaitu pangan. Problemnya apa? Karena ketergantungan kita terhadap beras begitu besar sekali. Kenapa? Karena tadi sudah makan hamburger tetap mau makan nasi. Habis makan yang lain mau makan nasi juga. Dan yang paling penting habis makan mie mau makan nasi juga. Bahkan makan mie pakai nasi nih, Pak. Nah, itu lebih pakai nugget lagi. Lebih hebat lagi. Ya, jadi artinya memang bangsa Indonesia kita ini adalah memang harus makan nasi. Itu diubah, kembalikan mindsetnya. Oke, yang di Madura makan nasi jagung. Yang di Sulawesi ada makanan yang pakai sagu. Karena di timur itu banyak makan sagu. Papeda mungkin ya. Bukan ya papeda yang ya itulah. Di Palembang makan pempek pakai sagu. Kalau di Lampung apa nih, Pak? Di Lampung ini saya lihat kalau untuk sayurnya banyak kita punya, tapi staple foodnya belum ada nih. Yang makanan utamanya nih nasi uduk yang menjadi ciri khas ya. Ciri khasnya kita punya seruit dan sebagainya. Tetapi tujuannya bagaimana mengurangi konsumsi beras. Supaya di Palembang, kalau misalnya setengah orang Palembang pagi tidak makan nasi, cukup pempek,
Banyak tuh dulu saat jangan dulu makan pempek, saya makan nasi. Di Madura dulu makan nasi jagung, sekarang nasi tok. Ih, sekarang ini orang sudah ada hal yang dia tidak bangga kalau nggak makan nasi. Kalau makan nasi baru ini di Maluku makan sagu. Nah, itu yang membuat keanekaragaman makanan kita. Ya, dan juga itu yang menjadi ciri khas dari daerah kita sendiri gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, jadi itu yang pertama. Cenul, saya katakan. Berarti kita masih harus cantumkan petani itu ke dalam KTP ya. Oke, itu step pertama dan solusi ya. Mungkin ini saran salah dan masukan. Satu. Sebab kalau dia sudah bangga jadi petani, harus jaga nih. Sebab dia nggak bisa hidup hanya dengan kebanggaan. Betul. Dia perlu makan. Saya ingin mengatakan, biarkanlah gabah itu sesuai dengan ekonomi pasar. Jangan mengatur harga gabah. Biarkan harga gabah itu sesuai. So, petani ini nggak digaji. Pernah dengar petani digaji? Tidak. Tidak pernah. Kok dia mau? Apa tidak ada pekerjaan lain atau memang dibuat suatu sistem yang petani itu nggak mikirin yang lain? Bertani saja. Nggak benar. Bertani sawah itu mahal. Ya. Dan saya mengatakan ada ketidakadilan antara petani dengan orang kota. Harga beras nggak boleh mahal. Padahal senang nggak petani kalau harga gabah mahal? Senang. Senang. Tapi senang nggak orang kota? Kalau beras mahal? Nggak ada. Jadi kan pusing presiden. Iya. Nah, tapi harus ada solusinya. Artinya ada kesenjangan juga di sini. Betul. Ya, petani dan juga konsumen dari berasnya sendiri gitu. Betul. Maka saya mengusulkan namanya subsidi gabah. Subsidi gabah. Apa tuh? Maksudnya biarkan harga gabah itu sesuai dengan ekonomi pasar. Ya, mahal nggak apa-apa. Semakin mahal harga gabah, petani semakin sejahtera. Apa ini masuk dalam program salah satu visi misi Pak Petrus juga? Iya. Jadi konsep saya itu, kita ada konsep pada pemerintah bahwa namanya subsidi gabah. Supaya jangan sampai begitu gabah mahal import lagi. Gabah mahal disubsidi, disimpan karena saat ini begitu panen kadang-kadang harga gabahnya turun. Ya. Nah, dan menyimpan dalam bentuk beras itu sangat tidak layak karena kalau Anda gudang Bulog itu beras yang paling bawah itu first in last out. Iya, pasti bakal busuk dan banyak. Orang kan yang pakai yang atas terus. Iya. Nah, maka konsep kita tuh tidak menyimpan beras, tapi menyimpan gabah. Dalam di silo. Nah, sehingga dengan demikian setiap hari gabah kita digiling, berasnya baru giling. Dan gabah bisa disimpan 3 tahun. Oh, bisa? Iya. Kalau beras cuma 6 bulan. Iya, betul. Jadi dengan demikian menabunglah sewaktu panen raya dalam bentuk gabahnya. Artinya menabung gabah. Iya, menyimpan gabah dengan pola subsidi gabah. Gabah biarkan mahal, disubsidi, dijual murah kepada RMU sehingga bisa ada beras murah. Jangan sekali-kali subsidi beras. Kenapa? Karena beras itu sebagian import. Sehingga kalau kita subsidi beras itu merangsang atau menstimulir orang untuk menyelundup beras dari luar negeri. Nah, ini cukup menarik juga nih Pak kalau kita berbicara masalah beras. Karena sekarang itu masyarakat kita bahkan seperti yang Bapak bilang tadi lebih suka makan beras impor. Ya, dan beras lokal kita ini justru lama-kelamaan nggak dilirik nih Pak. Jadi gimana ya? Sebetulnya itu tidak sebenarnya benar. Justru beras Lampung ini, gabah Lampung ini dibawa keluar Lampung ke Jawa. Ada yang ke Mojokerto, itu adalah punya Wilmar. Kemudian berasnya dibalik sini lagi. Gabahnya dibawa ke Jawa, berasnya dibawa ke sini. Kenapa? Karena Jawa punya uang, mampu membeli dengan harga lebih tinggi. Nah, ini kita harus meniru Gubernur Sulsel yang buat peraturan tidak boleh ada perdagangan gabah antar provinsi. Jadi gabah Lampung tetap di Lampung. Supaya jangan sampai, bayangkan Bu,
Hari ini gabah dari Lampung sampai ke Mojokerto, berapa ongkosnya? Digiring di Mojokerto, sudah bagus, dibawa pulang lagi ke Lampung. Dijual dengan harga yang lebih tinggi. Iya, karena dengan teknologi dan investasi, mesin giringnya bagus di sana. Berasnya mengkilap, patahnya sedikit, padahal itu beras Lampung. Nah, jadi yang saya beri Ibu, ikan tuh busuk dari kepalanya. Jadi beresin dulu apa core problemnya. Sebab kalau kita tidak berdaulat pangan, tunggu saja. Sebentar lagi negara ini akan chaos. Oke. Rakyat lapar. Jadi jangan biarkan rakyat lapar. Oke. Jangan biarkan rakyat lapar. Berarti kalau berbicara masalah lapar dan juga tadi kita sudah berbicara masalah ketahanan pangan, berarti Bapak setuju nih dengan adanya subsidi makan gratis? Saya setuju tadi subsidi gabah. Oke. Sebab makan gratis itu tidak, ya saya tidak mau terlalu jauh, tapi saya katakan bahwa sesuatu yang digratiskan tuh orang tidak akan menghargai. Oke. Orang subsidi itu harus, atau makan gratis itu harus kepada rakyat yang tidak mampu. Oke, sasarannya tepat. Tepat. Jangan cenderung dikasih makan gratis, bisa gemuk. Artinya lebih ke gabah gratisnya. Enggak, subsidi. Oh ya, subsidi jadi gabah itu dibiarkan, karena dengan saat ini kenapa petani mau minta pupuk subsidi? Kan dia bilang, Pak, kalau pupuk nggak subsidi mahal, Pak. Bagaimana saya bersaing kalau petani menggunakan pupuk non subsidi, harga gabahnya akan naik tinggi sekali. Oke. Tapi saya bilang pemerintah, ini kan kantong kiri, kantong kanan. Yuk subsidi gabah, subsidi pupuk, murah, dianggap gabahnya murah. Mana yang lebih enak? Pupuknya mahal, gabahnya mahal. Kalau petani, kalau kita ke NTB, itu petani jagung NTB sudah tidak mau lagi menunggu pupuk subsidi. Yang pupuk apapun yang penting ada, karena dia yakin kalau menanam jagung di NTB, walau dengan pupuk non subsidi tetap untung. Oke. Pilih mana? Pupuknya subsidi, dagangnya rugi, atau pupuk non subsidi tapi untung? Yang untung dong. Ya, dia petani, dia tidak peduli. Yang penting bisa mendapatkan keuntungan. Oke. Nah, jadi saya tidak berkomentar karena itu terlalu politis. Cuma saya katakan seharusnya tidak memberikan makan gratis yang sekian ratus triliun. Uang itu gunakan saja untuk petani. Jadi bisa ke petani dan juga lebih mensejahterakan petani tadi. Kalau petani itu sudah sejahtera, dia mampu beli susu, dia mampu beli protein. Nggak perlu dikasih gratis. 400 triliun loh, Mbak, banyak sekali. Nah, jadi silakan, Mbak. Jadi yang saya katakan bahwa mari kita berbicara realistis, ya. Mulailah dengan yang paling besar. Jadi sebelum ngomongin kota, pikirin dulu kampung. Betul. Pikirin dulu petaninya. Betul. Nah, dengan adanya Pak Petrus di sini nih, makanya sangat memperhatikan petani banget nih, karena kita butuh sosok seperti Pak Petrus yang bisa menjangkau langsung ke desa-desa nih, Pak. Karena salah satu kekhawatiran dari petani juga kan mereka tidak diperhatikan tadi, makanya itu juga yang mungkin membuat mereka itu seperti putus asa gitu loh, Pak. Karena banyak sekali juga mungkin kekhawatiran dari teman-teman petani yang selain harga pupuknya mahal juga tadi, terus itu harga berasnya jadi anjlok gitu, murah gitu kan ya. Mahal, berasnya murah. Nah, betul. Nah, dengan mungkin adanya Pak Petrus di sini bisa menjadi suara dan juga bisa membantu teman-teman petani dan juga bisa mensejahterakan petani lewat program dan juga visi misinya Pak Petrus nanti. Kita doakan mudah-mudahan yang terbaik, dan tentunya sekali lagi untuk ketahanan pangan, apalagi untuk ketahanan pangan di Lampung dulu nih, Pak ya, di Lampung dulu kita harus bisa mensejahterakan petani dengan berdikari sendiri. Kita minimkan impor, kalau bisa kita nggak ada impor lagi nih, Pak ya. Itu janji presiden loh. Oke. Yang saya sampaikan begini, Mbak, bahwa mari kita berpikir realistis, ya, mulai dengan kampung kita, Lampung.
Jangan biarkan bahwa pertanian di Lampung hanya dikuasai oleh perusahaan besar. Betul. Petani harus berperan serta. Petani harus bisa ikut menikmati hasil dari perusahaan tersebut. Saya tidak anti perusahaan besar, perlu. Tapi jangan sampai perusahaan yang untung petaninya tidak untung. Begitu. Betul. Terima kasih Bapak. Kalau ada closing statement yang mau diberikan oleh untuk Tribuners yang ada di rumah, silahkan boleh disampaikan. Kepada para Tribuners di Lampung, saya Petrus Chandra sangat concern mengenai kondisi kedaulatan pangan di Indonesia, khususnya di Lampung. Betul. Kenapa? Karena tanpa kedaulatan pangan, bangsa yang sudah melihat 78 tahun ini di ujung suatu masa yang mungkin akan menjadi keresahan atau ancaman terhadap kedaulatan. Jadi kalau kita ingin pertahankan kemerdekaan supaya anak cucu cenul tetap di Indonesia merdeka, kita harus berdaulat pangan dengan cara sejahterakan petani. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Petrus Chandra yang sudah mampir dan juga sudah hadir di studio Tribun Lampung pada hari ini, tentunya dalam segmen kita Bincang Politik. Dan tentunya masih bersama dengan saya juga di sini Kusnul Asyaifah. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Tribun Lampung TV berikutnya. Selamat sore.